Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mushkilul hadis, di mana mushkilul hadis ini hampir sama dengan mukhtaliful hadis. Ya, jadi seperti kemarin, kalau mukhtalif itu satu hadis dengan hadis lainnya, lebih khusus ke hadis. Kalau mushkilul hadis kaitannya bisa dengan hadis atau selain hadis, jadi lebih umum. Nah, apakah itu mushkilul hadis? Ya, mushkilul hadis ini dari ashkala yushkilu, ishkalan, mushkalan, mushkilun, ya. Ini adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang mushkil, yang sulit difahami. Nah, kalau kemarin mukhtalif itu yang berbeda, tapi ini tidak hanya berbeda tapi juga sulit dipahami, dan kaitannya nanti dengan teks atau dengan rasio dan lain sebagainya. Kemudian At-Tahawi dalam Mushkil Athar mengatakan, ya, fa inna nadhartu fil athal ar-marwiyah anhu sallallahu alaihi wasallam bil asanid al-maqbulah. Ya, aku melihat di dalam hadis-hadis dari Kanjeng Nabi, ya, yang diterima, ya, yang boleh, yang sahih, allatina qalaha litathbitu fihi wal amanah 'alaiha, yang diriwayatkan oleh para rawi yang adil, ya, yang dobit, wa husnu ada laha, ya, syarat-syarat hadis sahih, ya, wajadu fiha asya'a mimma saqatat ma'rifatuhu wal ilmu bima fihi min aktsharin nas. Tapi kemudian di dalamnya, ya, banyak hal-hal, ya, yang mana itu terlepas, ya, baik itu berupa ma'rifah, ya, pengetahuan, maupun ya, keilmuan, ya, bagi mayoritas orang. Famala qalbi ila ta'amuliha, maka aku kemudian mencoba untuk memikirkan, ya, hal-hal tersebut tadi yang ya tidak bisa difahami oleh mayoritas orang. Wa tibiyani ma qaddartu 'alaiha min mushkilaha, ya, dan juga ini menerangkan, ya, hal-hal yang sulit min istikhrajil ahkami, ya, berupa apa? Berupa istikhrajul ahkam. Jadi menjelaskan hukum-hukum allati fiha, ya, wa min nafyil ihalat anha, ya, dan juga menghilangkan menghilangkan hal-hal yang sulit dipahami dari hadis-hadis tersebut. Jadi hadis itu ada yang manusia itu, ya, tidak mempunyai pengetahuan, ya, maupun, ya, keilmuan di dalamnya, sehingga mereka sulit untuk memahami. Inilah yang nantinya menjadi objek dari kitab Mushkilul Athar. Ya, Mushkilul hadis ini berkaitan dengan ayat, ya, hadis lain, ya, akal atau syariat, ya, sedangkan mukhtaliful hadis kaitannya dengan hadis-hadis saja, ya, jadi lebih khusus kalau mukhtaliful hadis. Tapi nanti ada beberapa kitab yang itu judulnya adalah mukhtaliful hadis, tetapi di dalamnya juga nanti berkaitan dengan mushkilul hadis, ya, seperti kitab Ta'wil Mukhtaliful Hadis karya Ibnu Qutaibah ad-Dinawari, itu nanti juga isinya banyak tentang mushkilul hadis, ya, tidak hanya mukhtaliful hadis. Kemudian kenapa hadis itu bisa mushkil, ya? Jadi pertama, bahwa syarah hadis itu mushkil, yang pertama adalah harus sama-sama sahih, ya. Kalau yang satu sahih, yang satu tidak sahih, ya, dhaif misalnya, ya, itu ya tidak bisa mushkil, ya, karena statusnya harus sama. Atau mungkin hasan, ya, hasan ini juga ketika didukung dengan hal-hal yang lain juga nanti bisa dengan sahih, ya, menjadi mushkil. Atau misalnya pengetahuan yang sahih, atau misalnya dengan rasionalitas yang sahih misalnya. Dan yang syarat kedua adalah
hal yang berlawanan itu ya, dalil-dalil yang berlawanan itu ya, misalnya dalil akli maupun nakli harus diterima sebagai argumen. Artinya harus memang betul-betul diterima ya, tidak kemudian dikesampingkan ya. Kalau dikesampingkan misalnya ini hadis ini muskil ya, tetapi nanti dalilnya misalnya dari orang-orang selain ahli sunnah misalnya. Nah, terutama ini kan yang berkaitan dengan akidah kan biasanya konflik antar ini ya, antar aliran kalam. Jadi yang satu menggunakan Mu'tazilah, yang satu menggunakan Murji'ah, yang satu menggunakan Sunniyah, tidak bisa diterima ya. Jadi nanti tidak selesai persoalannya. Jadi itu syarat-syarat hadis yang muskil itu. Kemudian kenapa terjadi ya? Ini karena keterbatasan rasionalitas manusia atas hal-hal yang irasional dan eskatologis. Eskatologis itu yang bersifat gaib ya, seperti sifat dan zat Allah, kemudian surga, roh dan lain sebagainya, atau yang hadis yang dicurigai atau ini ya dianggap berlawanan dengan syariat, berlawanan dengan realitas ya, baik realitas historis maupun realitas faktual ya, rasionalitas, empirisisme dan kaidah ilmiah. Jadi ini nanti yang bertentangan, ini nanti hadis-hadis itu bisa menjadi hadis yang muskil. Ya. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan hadis yang muskil? Kalau kemarin mukhtaliful hadis bisa dengan jam'u, tarjih dan lain sebagainya. Kalau hadis muskil ini nanti dapat dijelaskan dengan takwil ya. Takwil itu sorful ma'na ar-rajih ya, makna al-marjuh ya. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Misalnya Allah itu duduk di atas arsy, ini ditakwil ya. Duduk itu apa? Duduk itu ya berarti ya bukan apa? Istiwa sesungguhnya ya, tetapi di mana istilah ya, menguasai. Bukan al-istiwa tapi al-istilah, menguasai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula ya, jadi menguasai arasy. Bukan duduk dalam hakikatnya kita seperti makhluk itu duduk, itu bukan. Nah, yang memproses dan menghadirkan makna yang samar dengan berbagai media ya, yang dapat membantu hal tersebut. Baik nanti dengan misalnya ilmu kalam ya, dengan nahwu shorof, dengan makna hakikat hakiki majazi dan lain sebagainya. Ya, ini penyelesaiannya ya, misalnya sebagaimana dilakukan Ibnu Furak ya dalam kitabnya Masyhurul Hadis wal Bayanuhu ya, antara lain dengan ilmu kalam. Jadi harus dilihat dengan ilmu kalam. Seperti tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Atau misalnya tentang ini ya, Nafasur Rahman ya, ada di situ tentang Nafasur Rahman ya, tentang ya nafas ya. Nafasnya Allah kok bernafas ya, ini harus dipahami dengan ilmu kalam ya. Memang dalam ilmu kalam nanti terbagi beberapa madhab ya, ada yang ahlu tafwid, ada yang ahlu takwil ya, dalam Jawarut Tauhid ya dijelaskan seperti itu. Nah, yang ahlu takwil nanti semua yang berkaitan dengan Allah ya, terutama yang itu menyerupai makhluk ya, itu nanti ditakwil ya. Misalnya yadullahi fauqa aydihim. Yadun ini bukan bermakna tangan yang ada jarinya 5, ada kanan kiri, itu bukan, tapi adalah kudro. Tetapi yang ahlu tafwid ini mereka menyerahkan semua maknanya kepada Allah dan mengimani itu ya. Ya, misalnya yadun ya, yadullah ya tangan Allah. Allah itu punya tangan, tapi tangannya bukan seperti manusia, bukan seperti makhluk ya. Dan bagaimana bentuknya ya kita tahu. Ya, misalnya Imam Ahmad atau mungkin ini bisa dinisbatkan kepada Imam Malik ya, mengatakan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya, bahwa al-istiwa'u maklumun ya, bahwa istiwa itu duduk ya, istiwa itu duduk di tempat yang lebih atas ya, seperti di kursi, di meja itu, seperti raja itu di tahta itu maklumun ya, memang seperti itu. Wal kaifu majhulun, tetapi caranya itu caranya
caranya majhul ya, tidak diketahui. Wal kaifu majhulun. Wal imanu bihi wajibun. Nah, iman itu wajib terhadap istiwa itu. Jadi kalau tafwid ya seperti itu ya. Wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Tanya bagaimana Allah itu duduk ya, ini bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun oleh para sahabat. Itu. Jadi sama tujuannya ahlu tafwid, ahlu takwil itu, yaitu ingin menyucikan Allah dari hal-hal yang mirip atau yang serupa dengan makhluk. Ya, kalau dalam logika ilmu kalam itu kan ya al-khaliq ya harus berbeda dengan makhluk ya. Nah, bagaimana nanti? Nah, tadi ada yang tadi menakwilkan ya tujuannya agar Allah itu bersih dari hal yang berbau manusia. Yang ahlu tafwid itu juga seperti itu, ingin menyucikan Allah dari hal-hal yang berbau makhluk ya. Dengan apa ya tadi, bahwa ya duduknya ya duduk tapi tidak duduk seperti kita, tidak bisa kita bayangkan. Ya itu ilmu kalam. Atau misalnya ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi ini butuh ketelitian. Kemudian juga dengan tradisi yang berlaku pada waktu itu di semenanjung Arabia ya, termasuk budaya ya, bahasa ya, logika bahasa, kemudian arti bahasa, kosakata dan lain sebagainya, ini juga nanti berpengaruh. Nanti kita akan lihat tentang bagaimana budaya nanti berperan di dalam menyelesaikan hadis-hadis yang muskil. Ya misalnya ini. Nah, ini dari Takwil Mukhtaliful Hadis karya Ibnu Qutaibah ya, ini yang berlawanan dengan realitas historis ya atau realitas faktual. Misalnya Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala wa dzakara sanah mi'ah innahu la yabqa ala dhuhriha yauma idzin nafsun manfusa ya. Jadi bahwa Kanjeng Nabi ini ketika bersabda dan menyebutkan tentang tahun 100 Hijriah ya, beliau bersabda tidak akan ya tersisa ya di atas bumi pada waktu itu seorang manusia pun ya. Qalu wa hadza batilun ya bayyinun lil iyani ya wa nahnu ta'inuna fi sinni salasimi'ah warna so aktsaru mimma kanu ya. Jadi ini orang yang menolak ini ya, bahwa hadis itu ya tidak sesuai dengan realitas historis ya. Mereka protes. Loh, ini kan salah ya, menyalahi realitas ya. Dan kita masih ya sampai tahun 300 juga masih ada. Bahkan lebih banyak ya, tidak kemudian sirna, hilang semua. Qala Abu Muhammad Ibnu Qutaibah kemudian berkata, wa nahnu naqul inna hadza hadisun qad asqatar rawatu minhum harfan. Nah, ini hadis ini ada rawi yang menghilangkan ya satu huruf. Imma li'annahum nasauhu, bisa jadi karena mereka lupa, au li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhfahu ya, atau karena Kanjeng Nabi ini menyamankan kalimat tersebut. Falam yasma'uhu. Ya, namanya orang mendengar riwayat atau cerita itu kan kadang itu ya suaranya mungkin yang kurang jelas, atau mungkin pendengarannya yang kurang fokus, atau mungkin berjauhan sehingga suaranya samar-samar ya. Itu. Jadi falam yasma'u, kemudian tidak mendengarkan mendengarnya ya para sahabat itu. Wa narahu ballana syuku annahu qala. Nah, ini tapi spekulasi ya dari Ibnu Qutaibah. La yabqa al ardi minkum yauma idzin nafsun manfusa. Jadi ada kalimat minkum ini. Ya, kalau tadi kan enggak ada yauma idzin nafsun manfusa. Ya, bahwa tidak akan tersisa di atas bumi salah satu dari kalian pada tahun 100 ini ya. Kanjeng Nabi itu kan ya tidak sampai tahun 100 itu kan sudah wafat. Sahabat-sahabat juga semuanya sudah wafat. 100 itu ya generasinya
ini ya, tabiin senior itu, yakni memang hadaru fi dzalikal majlis. Jadi sahabat-sahabat yang hadir di majelis tersebut itu ini tidak akan tersisa pada tahun 100. Ya ini kan seperti perkiraan biasa ya, perkiraan orang-orang bahwa kamu misalnya tahun 2020 ya, nanti tahun 2120 kamu tidak akan ada lagi di dunia ini. Itu ya seperti itu. Au yakni as-sahabah wa asqata ar-rawi minkum. Atau mungkin sahabat ini ini ya, menghilangkan kalimat minkum ini. Namanya sahabat itu kan kadang ya banyak kegiatan, mungkin Kanjeng Nabi berkata apa kemudian ada kalimat yang hilang, atau misalnya manusia itu kan ya tidak seperti robot atau komputer yang bisa copy paste, bisa merekam dengan kata per kata huruf per huruf, kan tidak. Mungkin ya intinya saja itu di dalam ta'wil mukhtaliful hadis. Kemudian yang kedua ini yang berkaitan dengan dengan ini ya, dengan tradisi orang Arab ya yang berlawanan dengan Al-Qur'an ya, dan nanti dapat dilihat dalam tradisi orang Arab seperti apa. Ini ya, innal maita yu'adzabu bibukai hayy alaihi. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak percaya dengan hadis ini, menolak hadis ini kan, kalau Ibnu Qutaibah mengkategorikan nanti ada ahlur ra'yi, kemudian nanti ada ahli kalam dan lain sebagainya yang menjadi musuh dari ahli hadis ini. Ya, kaifa yu'adzabu al-mayyit bibukail hayy. Nah, wallahu taala yaqul wala taziru waziratu wisra ukhra. Ya, padahal di Quran itu disebutkan bahwa seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain, ya. Fa inna aidan aduna an ta'dzib al-kafiri bibukai ahli alaihi. Jadi azab ini ya bagi orang kafir ya yang ditangisi oleh keluarganya. Wakadzalika qala Ibnu Abbas, ana humara bi qabri yahudin faqala innahu la yu'adzabu wa inna ahlahu la yabquna alaihi. Fa in kana kadzalika fa hadha ma la yuhashu. Ya. Ya al-kafir yu'adzabu ala kulli hal. Ya, kalau seperti itu ya berarti tidak masalah. Karena apa? Karena orang kafir itu diadab setiap waktu. Wa in kana arada al-muslim al-muqassir, ya, kama fi qala fil mu'adzab bil ghibah wal baul, fa inna qaulallahi azza wa jalla wala tasiru azra inna ma fi ahkamid dunya. Nah, kalau ini bagi muslim yang salah ya, ini dalam kasus ini ghibah ya, menyebarkan atau ya membahas keburukan orang lain, dan juga karena kencing yang tidak disiram atau yang masih nyiprat itu ya, ini innama fi ahkamid dunya, itu ya di dunia saja. Nah, kenapa muncul innal mayyita yu'adzabu ka'il hayy alaihi? Ya, ini wa kana ahlul jahiliyah yatlubuna bi fa'dil qatili. Orang jahiliyah dulu tradisinya itu mencari pembalasan ya, membalas orang-orang yang membunuh keluarganya. Fayaqtulu ahaduhum akhahu aw abahu adza rahimin bihi. Jadi kemudian keluarga itu yang terbunuh tadi ini membalas dendam ya saudaranya ya, sebagai gantinya misalnya kalau orangnya tidak ada kabur misalnya ya, saudaranya, bapaknya atau keluarganya. Fa'ilam yakdir ala ahadin min asobatihi, ya kalau tidak ada misalnya paknya, kakeknya ya, waladawi rahimi bihi qatala rajulan min asyirati, maka keluarganya nanti yang akan dibunuh ya sebagai ganti ini pembalasan dendam itu. Maka fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala wa tasiru waziratu wisra ukhra. Kemudian diterangkan bahwa ya kali itu yang membunuh kan orang ini ya, orangnya sendiri itu, bukan keluarganya, bukan bapaknya, bukan anaknya, tapi orang itu sendiri. Maka wa tasiru waziratu wisra ukhra ya. Wa akhbarana aidan annahu mimma unzila ala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul juga
ini ya kepada Nabi Ibrahim. Ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulin ra'a ma'ahu ibnahu la tajni alaihi wa la yajni alaika, bahwa ini ya la tajni alaihi, kamu tidak dapat ya ini ya mengkriminalkan ya, anakmu tidak bisa menjadi salah menanggung dosa atau kejahatanmu, kemudian kamu juga tidak bisa menanggung kejahatannya anakmu ya, seperti itu. Ini maka ini nanti yang kaitannya dengan hadis muskil ini kan sangat sulit sekali kalau tidak ditahu konteks Arab seperti apa, kemudian nanti di Quran itu asbabun nuzul, asbabul wurud hadis itu seperti apa, itu sangat jadi mengapa perlu ilmu muskilul hadis ya? Yang pertama bahwa tingkat pemahaman hadis ya berbeda-beda dan konteksnya tidak sama ya, sama seperti mukhtaliful hadis kemarin ya. Jadi banyak konteks, banyak realitas, banyak kejadian yang menyertai adanya suatu hadis. Kemudian kontekstualisasi hadis ya, hadis yang tersebar di berbagai daerah ya, hadis yang muncul ya sebelum atau setelah Al-Qur'an misalnya ya, kemudian nanti bisa memberikan pemahaman yang lebih tepat ya, sehingga tidak terjadi spekulasi atau tidak terjadi klaim bahwa matan hadis itu lemah misalnya gitu. Kemudian kita muskil hadis, misalnya ada ta'wil mukhtaliful hadis, ini isinya muskilul hadis dan juga mukhtaliful hadis ya. Kemudian ada muskilul athar kayak Tahawi, kemudian ada muskilul hadis Subainu kayak Ibnu Furaq, kemudian ada kusyul muskil karya Ibnu Jauzi, dan ada ta'wil ahadits al-muhimah litashfih karya Asyuti. Ini kita dapat mencari hadits yang muskil itu di kitab ini ya, sebelum kita berspekulasi. Nah, kalau tidak ada nanti ya kita baru lihat nanti konteks Arab itu seperti apa. Itu kuliah kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.